Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sejarah pengelolaan zakat dari zaman Rasulullah maupun yang ada di Indonesia. Dari pembelajaran tersebut kita mengetahui bahwa tidak pernah sekalipun dalam masa Rasulullah maupun Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada umat muslim, tapi selalu diberikan kepada orang-orang yang memang mereka berkompeten ataupun berkualifikasi untuk mengelola zakat, atau yang kita kenal dengan sebutan amil. Posisi amil merupakan posisi yang paling penting yang juga disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai salah satu penerima zakat. Ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan salah satu diantaranya adalah amil. Hal ini menekankan posisi amil yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Mengapa kira-kira amil sangat penting atau posisi amil sebagai pengelola zakat itu sangat penting? Yang pertama adalah kita menerapkan firman Allah khususnya dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka dan hal itu bisa mensucikan harta mereka dan doakanlah mereka. Dari ayat ini kita bisa melihat urgensi dari seorang amil. Selain daripada kita menegakkan syiar Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 tersebut, alasan kedua mengapa amil itu posisinya sangat urgent atau sangat penting adalah karena amil itu dengan kita membayar zakat kepada lembaga zakat atau kepada amil dan tidak diserahkan secara langsung, hal ini akan memberikan beberapa dampak positif. Di antaranya adalah kita bisa menghindarkan dari rasa rendah diri si mustahik. Seandainya kita ngasih langsung zakat kepada mustahik, otomatis mustahik akan merasa minder, ya, merasa rendah diri kepada muzaki atau kepada orang yang memberikan zakat. Sementara kalau kita memberikan zakat tersebut kepada lembaga zakat, maka itu dapat menghindarkan kita untuk bertatap langsung kepada para mustahik, dan itu tentunya membuat para mustahik lebih leluasa dalam menerima zakat. Yang ketiga, alasannya mengapa lembaga zakat itu sangat diperlukan adalah karena dengan kita menyerahkan zakat, infak dan sedekah juga kepada lembaga zakat, mereka akan dapat untuk melakukan pemetaan dan perorganisasian zakat, ya, sehingga zakat dapat tersalurkan sesuai dengan target dan sasaran, alias tidak mungkin terjadi kesalahan gitu ya. Misalnya kalau kita ngasih zakat secara langsung kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat, mungkin saja kita bisa terlewatkan atau bahkan ada 2 kali orang yang sama yang menerima zakat gitu ya. Hal inilah yang sering terjadi di masyarakat kita, padahal seharusnya kita bisa meminimalisir resiko tersebut dengan cara kita menyerahkan zakat kepada lembaga zakat yang mereka berkompeten, mereka sudah punya data dan mapping tentang bagaimana menyalurkan zakat kepada orang-orang yang tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah tentunya kita dapat mendukung lembaga zakat untuk program pemberdayaan umat. Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat diatur melalui beberapa undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dikeluarkan pada masa era Presiden B.J. Habibie. Dan ini disempurnakan oleh Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang hingga saat ini masih dijalankan oleh beberapa lembaga zakat atau oleh semua lembaga zakat yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian zakat yang mencakup kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di sini yang dimaksud dengan penghimpunan zakat adalah kegiatan menghimpun dana maupun materi lainnya dari masyarakat maupun dari badan untuk dapat didistribusikan kepada para mustahik yang berhak menerima zakat. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan pendistribusian adalah
kegiatan di mana kita bisa menyalurkan zakat kepada 8 asnaf mustahik yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, kegiatan pendistribusian ini juga dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah kegiatan distribusi dalam bentuk konsumtif tradisional, yang itu bagaimana kita mendistribusikan zakat dalam bentuk barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh para mustahik, misalnya dengan menyalurkan beras dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua adalah konsumtif kreatif, yaitu pendistribusian zakat dalam bentuk materi yang itu digunakan untuk keberlanjutan program sosial ekonomi. Contohnya adalah dengan menyalurkan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Kemudian yang ketiga adalah produktif tradisional, yaitu bagaimana kita mendistribusikan zakat atau menyalurkan zakat dalam bentuk modal yang dapat digunakan oleh para mustahik untuk dapat membangun usaha. Contohnya dengan memberikan gerobak angkringan, kemudian memberikan mesin jahit dan lain-lain. Yang terakhir adalah produktif kreatif, bagaimana kita bisa memberikan modal bergulir ya, misalnya dengan membangun sarana UMKM, membangun sarana ibadah, membangun rumah sakit, dan lain-lain. Sebetulnya ada beberapa jenis tipologi pengelolaan zakat ya, jadi tidak hanya sebagaimana yang kita kenal di Indonesia, tapi berdasarkan Irfan Shawqi Beg itu ada 3 jenis tipologi pengelolaan zakat yang ada di dunia. Yang pertama adalah model komprehensif. Model komprehensif berarti pengelolaan zakat yang itu secara regulasi, secara undang-undang itu sudah diatur oleh pemerintah dan kemudian juga diatur sedemikian rupa sebagaimana masyarakat kemudian wajib membayar zakat melalui lembaga-lembaga yang itu dikontrol oleh pemerintah juga. Yang kedua adalah model parsial. Model parsial itu berarti di mana pemerintah menerbitkan regulasi dan beberapa undang-undang yang mendukung pengelolaan zakat, tapi ini tidak disertai dengan adanya sanksi ataupun kewajiban secara menyeluruh terhadap semua masyarakat. Sehingga dalam model ini, walaupun pengelolaan zakat sudah diatur oleh undang-undang, tapi bentuknya masih bersifat sukarela. Nah, hal ini sebagaimana yang kita temui di Indonesia ya. Walaupun sudah ada regulasinya, sudah ada undang-undangnya, tapi juga belum diwajibkan dan masih bersifat sukarela. Kemudian model yang ketiga adalah model sekuler. Pada model ini pemerintah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membayar zakat manapun atau dimanapun. Mau bayar ya boleh, nggak bayar juga nggak apa-apa gitu. Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap bahwa masalah zakat merupakan urusan individu masing-masing yang pemerintah tidak bisa mengganggu-gugat ya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kelembagaan zakat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.